Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang seminar proposal skripsi saya yang berjudul Efektivitas Penggunaan Multimedia dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa di Masa COVID-19. Studi kasus pada mata pelajaran PAI kelas 7 SMP Negeri 236. Ini selanjutnya bab 1 yaitu latar belakang. Penggunaan media dalam proses pembelajaran merupakan hal yang mudah dalam proses pembelajaran. Pasalnya, media dapat membantu guru untuk menyampaikan materi yang dirasa sulit bila disampaikan secara verbal langsung oleh guru. Kosasi dan Sumarna menyebut bahwa fungsi media dalam kegiatan pembelajaran ini tidak hanya sebagai alat bantu, tapi juga sebagai pembawa informasi pembelajaran yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Beliau juga menyatakan bahwa media memberikan kesempatan kepada guru agar dapat menyusatkan tugasnya pada bimbingan dan penyuluhan individual dalam kegiatan pembelajaran. Yang secara tidak langsung, penggunaan media di dalam proses pembelajaran menambah efektivitas peran guru kepada peserta didik. Selanjutnya, identifikasi masalah dari proposal saya. Berdasarkan latar belakang yang di atas, maka identifikasi masalah dalam proposal ini adalah: yang pertama, pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas masih berjalan monoton. Guru terlalu banyak memberikan penjelasan sehingga pembelajaran menjadi kurang efektif. Penggunaan media pembelajaran kurang maksimal sehingga tidak dapat membantu pemahaman peserta didik sehingga siswa menjadi kurang aktif dan kurang memahami materi. Hasil belajar peserta didik masih belum memenuhi kriteria yang ditentukan. Efektivitas multimedia sangat penting dalam meningkatkan hasil belajar siswa di masa COVID-19. Proses pembelajaran dapat membuat peserta didik aktif apabila peserta didik termotivasi dalam belajar. Itu batasan masalahnya. Berdasarkan pembahasan masalah mengenai penelitian ini, maka peneliti membatasi masalah tersebut pada efektivitas penggunaan multimedia dalam meningkatkan hasil belajar siswa di masa COVID-19. Studi kasus pada mata pelajaran PAI kelas 7 SMP Negeri 236. Itu rumusan masalahnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diajukan yaitu: apakah penggunaan multimedia dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 7 pada pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 236? Bagaimana efektivitas penggunaan multimedia dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 236? Tujuan dan manfaat penelitian, yaitu bagi siswa, pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa ingin tahu dalam penggunaan multimedia serta dapat meningkatkan hasil belajar dan daya tarik belajar siswa terhadap mata pelajaran pendidikan agama Islam. Bagi guru, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif pembelajaran untuk diterapkan dan dikembangkan di sekolah serta dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan atau informasi yang sangat berarti dalam menjalankan proses belajar mengajar serta dapat bermanfaat sebagai upaya dalam meningkatkan hasil belajar siswa yang maksimal dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan apabila nantinya berkecimpungan dalam pendidikan, khususnya dalam hal penggunaan multimedia pembelajaran pendidikan agama Islam dalam meningkatkan hasil belajar siswa secara maksimal dan menambah ilmu pengetahuan keterampilan mengenai multimedia pembelajaran pendidikan agama Islam yang diteliti. Nah, itu review kajian terdahulu. Di sini saya mengambil 3 ya. Yang pertama itu Siti Komaria, mahasiswa Fakultas Agama Islam PAI Universitas Muhammadiyah Surakarta, dalam skripsinya yang berjudul Upaya Peningkatan Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam dengan menggunakan multimedia pembelajaran siswa kelas 8 di SMP Negeri 1 tahun pelajaran 2015-2016. Yang kedua itu Ami Saputra berjudul Penggunaan Multimedia untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik kelas 7 pada mata pelajaran PAI di SMP Negeri 1 Waikuri Kabupaten Pesisir Barat tahun ajaran 2015-2016. Yaitu selanjutnya Dia Rahmayus berjudul Penggunaan Multimedia Pembelajaran PAI dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di SMP Negeri 7 Banda Aceh tahun ajaran 2019-2020. Nah, itu langsung saja masuk ke bab 2 yaitu hasil belajar. Nah, pengertian hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap.
Dalam kegiatan belajar yang terprogram dan terkontrol yang disebut kegiatan pembelajaran atau kegiatan instruksional. Tujuan belajar telah ditetapkan lebih dahulu oleh guru. Anak yang berhasil dalam belajar ialah yang berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan-tujuan instruksional. Selanjutnya, kriteria hasil belajar. Nah, salah satu keberhasilan proses belajar mengajar dilihat dari hasil belajar yang dicapai peserta didik. Dalam hal ini, aspek dilihat antara lain, yang pertama, perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku peserta didik setelah menyelesaikan pengalaman belajarnya. Yang kedua, kualitas dalam kuantitas penguasaan tujuan instruksional oleh para peserta didik. Yang ketiga, jumlah peserta didik yang dapat mencapai tujuan instruksional minimal 75 dari jumlah instruksional yang harus dicapai. Yang keempat, hasil belajar tahan lama, diingat, dan dapat digunakan sebagai dasar dalam mempelajari bahan berikutnya. Selanjutnya yaitu kriteria penilaian hasil belajar. Nah, yang pertama itu dikembangkan dengan mengacu pada 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selanjutnya menggunakan berbagai cara didasarkan pada tuntutan kompetensi dasar. Selanjutnya mengacu pada tujuan dan fungsi penelitian sumatif formatif. Nah, yang kedua ini multimedia. Nah, pengertian multimedia. Multimedia berasal dari kata multi dan media. Multi berasal dari bahasa Latin yaitu nouns yang berarti banyak atau bermacam-macam. Sedangkan kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerimaan pesan. Dengan demikian, media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. Pengertian multimedia secara sederhana tapi dapat diartikan sebagai kombinasi lebih dari satu media. Bisa berupa kombinasi teks, grafik, animasi suara, dan video. Multimedia merupakan sistem yang mendukung penggunaan teks interaktif, audio, gambar diam, video, dan grafik. Karakteristik multimedia sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran, pemilihan, dan penggunaan multimedia harus memperhatikan karakteristik komponen lain seperti tujuan, materi, strategi, dan juga evaluasi pembelajaran. Nah, keunggulan multimedia. Multimedia memiliki beberapa keunggulan bila dibandingkan dengan media-media lainnya seperti buku, audio, video, atau televisi. Keunggulan paling yang menonjol adalah interaktivitas. Batas berargumen bahwa di antara media-media lain, interaktivitas multimedia atau media yang berbasis komputer adalah yang paling nyata atau overt. Sebagai perbandingan, media televisi pun sebenarnya juga menyediakan interaktivitas, hanya saja interaktivitas ini samar. Keunggulan multimedia dalam hal interaktivitas adalah media ini secara inheren mampu memaksa pengguna untuk berinteraksi dengan materi baik secara fisik dan mental. Fungsi multimedia pembelajaran PAI. Dalam pendidikan Islam, alat atau media itu terus diperlukan karena alat atau media pengajaran itu mempunyai peranan yang besar dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Kegunaan multimedia dalam proses pembelajaran. Secara umum, multimedia mempunyai kegunaan-kegunaan sebagai berikut. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera seperti objek gambar yang terlalu besar bisa digantikan dengan realita gambar film, bingkai film, atau model. Objek yang kecil dibantu dengan proyektor mikro, film bingkai film, atau gambar. Kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa ditampilkan lagi lewat rekaman film, video, film bingkai, foto, maupun secara verbal. Objek yang terlalu kompleks, misalnya mesin-mesin, dapat disajikan dengan model, diagram, dan lain-lain. Konsep yang terlalu luas, gunung berapi, gempa bumi, iklim, dan lain-lain, dalam bentuk film, film bingkai, gambar, dan lain-lain. Itu bab 3, masuk ke bab 3 yaitu metodologi waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian ini dilakukan dilaksanakan 3 bulan dari bulan Februari sampai dengan bulan April 2022, terhitung dari pemberian surat izin penelitian observasi sekolah sampai dengan hasil penelitian. Yang kedua itu tempat penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipilih sebagai lokasi yang ingin diteliti. Untuk memperoleh data
yang diperlukan dalam penulisan seminar proposal. Adapun dalam penelitian ini di lokasi penelitian adalah SMP Negeri 236 Jakarta. Metode penelitian yaitu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif kadang disebut metode penelitian dengan cara mengungkapkan kejadian yang nyata. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah. Sebagai lawannya adalah eksperimen atau percobaan, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan. Analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Itu populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dari penjelasan di atas, populasi pada penelitian ini diartikan sebagai sekelompok orang yang berdiam di suatu tempat dan memiliki ciri berkualitas dan karakteristik untuk kemudian diteliti sesuai dengan kepentingannya. Maka populasi dalam penelitian ini adalah guru pendidikan agama Islam dan siswa SMP Negeri 236 Jakarta. Sampel, selanjutnya sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi atau bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut ketentuan tertentu sehingga dapat mengikuti populasinya. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel diambil apabila populasinya besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Dengan alasan karena keterbatasan dana atau biaya, keterbatasan waktu dan tenaga, maka peneliti menggunakan sampel penelitian yang diambil dari populasi. Instrumen penelitian. Penggunaan data sebuah penelitian dilakukan dengan berbagai metode penelitian sebagai observasi, wawancara, dan dokumentasi. Memerlukan alat bantu sebagai instrumen yang dimaksud yaitu telepon genggam untuk recorder, pulpen, buku. Telepon genggam untuk recorder digunakan untuk rekam suara ketika melakukan pengumpulan data. Sedangkan pulpen dan buku untuk menuliskan informasi data yang dapat dari narasumber. Teknik analisis data. Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran dilakukan dengan cara redukasi data atau penyederhanaan atau data reduction, 2 paparan sajian data atau data display, dan 3 penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengobservasian, dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan dan mengembangkan ringkasan yang telah diringkas. Ya, sekian, terima kasih. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.